Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmatullah ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait posisi Anies Baswedan. Ya, ada yang begitu takut Anies Baswedan itu jadi presiden. Juga ini disampaikan oleh pendiri PAN Abdillah Thoha, gitu ya. Bahwasanya ada berbagai macam dalam tanda kutip penjagalan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kontra ataupun tidak suka dengan Anies Baswedan, maka perlu untuk dilakukan penjagalan. Termasuk masalah survei-mensurvei itu tidak pernah Anies itu masuk dalam ataupun posisi pertama, ya, padahal sudah dideklarasikan sejak lama. Nah, ini menarik gitu ya, yang disampaikan oleh pendiri PAN Abdillah Thoha. Ada yang begitu takut Anies jadi presiden, pendiri PAN Abdillah Thoha, borok apa yang disembunyikan, ya. Ini sesuai yang dilansir oleh medaninsider.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Medan Insider, ada kalangan yang dianggap takut jika Anies Baswedan jadi presiden RI. Sehingga berbagai cara dilakukan untuk menghalang-halangi Anies yang merupakan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk maju pada pemilihan presiden 2024. Upaya-upaya penjagalan Anies ini mengundang pertanyaan bagi salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional PAN Abdillah Thoha. Kira-kira borok apa ya yang disimpan oleh yang sangat ketakutan bila Anies Baswedan jadi presiden, dan membongkarnya, ujarnya melalui akun Twitternya @abdillah_thoha, dikutip Minggu. Politikus senior ini mengungkapkan segala daya upaya menjegal Anies maju nyapres dilakukan terus secara kasat mata dengan menggunakan kekuasaan. Padahal Pilpres adalah sebuah pertandingan dan kita belum tahu siapa yang akan menang. Sementara itu demokrasi dirusak, ucap Abdillah Thoha yang juga seorang cendekiawan ini. Dia membandingkan sekaligus mengingatkan bahwa kalau dalam sebuah pertandingan sang wasit merangkap jadi pemain, maka pertandingan rusak. Hal ini yang akan membuat penonton turun ke lapangan menyerbu dan membuat kerusakan karena marah. Mudah-mudahan ini tidak sampai terjadi, ungkapnya. Abdillah Thoha menuliskan ciutannya tersebut menanggapi penjelasan Sudirman Said, anggota tim 8 KPP di kanal YouTube @URSubonoPoint. Dalam podcast tersebut, Sudirman Said antara lain membeberkan tentang berbagai godaan dan tekanan kepada Nasdem, Demokrat, dan PKS agar tiga partai koalisi anggota KPP tersebut menarik dukungan yang ujungnya Anies tidak bisa maju pada Pilpres mendatang. Bahkan kalau mendengar informasi dari kawan-kawan yang cukup dekat dengan lingkungan kekuasaan itu, skenario-nya agak ngeri-ngeri sedap, ucapnya. Misalnya Anies akan terus dicoba dihalangi. Kalau tidak bisa dihalangi, dibiarkan maju tapi dikalahkan. Kalau tidak bisa dikalahkan, nanti akan dipersoalkan. Bahkan bila menang terpilih pun masih akan ada upaya untuk mendelegitimasi Anies Baswedan. Jadi ini satu effort yang luar biasa yang hanya mungkin dikerjakan orang-orang yang punya kekuatan maupun punya dana besar. Demikian Sudirman Said. Dalam podcast tersebut, Sudirman Said adalah membeberkan tentang berbagai godaan dan tekanan kepada Nasdem, Demokrat, dan PKS agar tiga partai anggota KPP tersebut menarik dukungan yang ujungnya Anies tidak bisa maju pada Pilpres mendatang. Bahkan kalau mendengar informasi dari kawan-kawan yang cukup dekat dengan lingkungan kekuasaan itu, skenario-nya agak ngeri-ngeri sedap, ucapnya. Misalnya Anies akan terus dicoba dihalangi. Kalau tidak bisa dihalangi, dibiarkan maju tapi dikalahkan. Kalau tidak bisa dikalahkan, nanti akan dipersoalkan. Bahkan bila menang terpilih pun masih akan ada upaya untuk mendelegitimasi Anies Baswedan. Jadi ini salah satu effort yang luar biasa yang hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan maupun punya dana besar. Demikian Sudirman Said. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan apa yang terjadi fenomena saat ini, yaitu ya tentang penjagalan dan bagaimana ya fenomena kekuasaan itu yang ikut cawe-cawe, ya. Jadi ini hal yang begitu panas, yang lebih panas daripada Pilpres pada saat ya zaman SBY yang lalu, ya, dimana kontestasi itu biasa saja gitu ya, kontestasi setiap 5 tahunan, kemudian ketika
terjadi kontestasi ya, itu berjalan fine-fine saja. Ingat SBY dulu itu ya mantan anak buahnya Megawati ya, menteri pertahanan atau Menko Polhukam ya, tetapi ketika mempunyai keinginan untuk maju dalam Pilpres itu, setelah itu ada kontestasi. Nah, kalaupun ya SBY itu ataupun kekuasaan yang saat itu dipegang oleh Megawati itu ada cawe-cawenya ya, dipastikan akan SBY itu bisa kalah ya, karena melawan kekuatan incumbent yang mempunyai resources ya. Dan pada zaman SBY ya, dibandingkan dengan pada saat SBY itu akan mengakhiri ya, tidak ada gitu ya kelihatan manuver yang kental untuk melakukan cawe-cawe ya. Jadi cawe-cawe mengurusi urusan yang bukan urusannya, seperti yang saat ini ramai ya, politik cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan dalih untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk menghilangkan riak-riak ya. Ya, pada zaman SBY tidak ada gitu ya isu yang begitu sepanas saat ini. Ada cawe-cawe, kemudian mengarahkan para ketum partai untuk menentukan arah koalisi dan lain sebagainya ya. Bahkan konon ya, beberapa partai yang tidak menuruti ataupun mengikuti arahan kekuasaan maka akan dicopot ya, seperti itu ya. Jadi ini begitu panas, begitu berhasrat, melebihi dari ya pada kontestasi Pilpres ya saat zaman SBY yang lalu gitu ya. Dan penjagalan itu begitu terasa gitu ya, terjadi pada saat ini ya, dengan berbagai macam cara. Entah itu ya apa yang disampaikan, kalau tidak Anies itu gagal ya, tetap bisa maju tetapi dikalahkan ya. Nanti pun kalau kalah terus akan diserang habis-habisan dan lain sebagainya. Dan ini memang terasa sangat panas ya setelah Anies itu dideklarasikan ya, berbagai macam upaya penjagalan dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Surya Paloh ya. Penjagalan, ketika ditanya Surya Paloh tentang penjagalan ya, itu seperti angin gitu, tidak nampak tapi bisa kita rasakan bersama gitu ya. Bagaimana ya dalam survei misalnya, ini juga hal yang aneh gitu ya. Bagaimana ketika satu-satunya yang dideklarasikan lebih awal yaitu Anies Baswedan, surveinya surveinya selalu menduduki posisi ketiga ya. Justru yang belum bergerak yaitu Ganjar dan juga Prabowo terus menerus bergantian nomor 1 dan nomor 2 ya. Dan memang begitulah gitu ya lembaga survei yang hingga saat ini. Problem lembaga survei ya, bagi masyarakat yang perkotaan yang cerdas akan melihat fenomena yang tidak yang tidak normal gitu ya. Jadi dari lembaga survei yang kadang kita tidak tahu apakah survei itu real atau berdasarkan ya siapa yang membohiri ya. Sudah panas terkait survei yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, itu tipu-tipu saja gitu ya, dan lain sebagainya, yang sempat mengundang ya respon dari lembaga survei ternama yaitu SMRC dan juga indikator politik ya, yang menyampaikan kalau benar tipu-tipu tidak mungkin juga partai itu memakai survei ya. Dan kita juga mempertanyakan gitu ya, dari mana survei dananya itu ya. Tidak mungkin juga seseorang mendanai survei itu kemudian tidak sesuai dengan ya keinginan ataupun ya ekspektasi ya. Misal si A ya mendanai survei untuk tentu saja mengharap hasil yang baik. Nah, ketika hasilnya tidak memenuhi keinginannya, ya nggak mungkin lagi dapat boher atau modal untuk terus menerus ya survei ya. Dan konon survei itu kontraknya pada saat masa pemilu itu luar biasa, sampai 100 miliar dengan responden secara nasional 1.200 responden dengan sistem multi-state random sampling. Nah, ini beda ketika hal yang anomali juga terjadi antara survei dengan polling. Survei terus menempatkan Anies itu pada posisi buncit ya,
Kemudian juga di lain pihak polling justru berkata yang lain, bahkan mengejutkan ya, terus menempatkan Anies itu pada posisi pertama dan dengan angka yang sangat signifikan, 80% ke atas ya, polling Twitter YLC, kemudian CNBC ya, kemudian juga kalau kita melihat Google Trend dan Big Data itu semuanya memenangkan Anies ya. Dan saat ini juga penjagalan yang lain itu berbagai macam cara dilakukan, termasuk bagaimana koalisi yang sangat rentan ini coba untuk digoda, yaitu koalisi persatuan untuk pembangunan, koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu dinakodai oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS ya. Terkait kabar Sudirman Said yang menyampaikan ada kemungkinan untuk membubarkan dengan merayu salah satu anggota partai ya. Dan ini juga sangat riskan karena saat ini ya karakter partai di Indonesia masih sifatnya pragmatis. Ketika menguntungkan ya itu akan diambil ya, tidak peduli ketika itu ya yang disampaikan ya tentu saja kepentingan bangsa dan negara, tetapi panggung belakangnya sebenarnya lebih mementingkan kepentingan partai dulu. Kemudian ketika ada nilai-nilai yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat, maka juga dipakai. Nah, misalnya Demokrat saat ini coba untuk dirayu dan sangat rentan sekali untuk keluar dari koalisi ya. Demokrat digoda dari kanan, kiri, atas, bawah gitu ya, dengan dari PKB. Kemudian juga saat ini akan melakukan komunikasi kerjasama politik, entah seperti apa kerjasamanya dengan PDIP ya. Seakan apakah tidak mengetahui bahwasanya Demokrat itu sudah menjalin ataupun membentuk koalisi yang baru ya. Bagaimana kalau PDIP coba ditarik ya dari koalisi ataupun coba digoda ya, diajak kerjasama gitu kan juga nggak mau gitu ya, dan nanti pasti akan gusar gitu ya. Dan itulah gitu ya, borok apa yang disembunyikan gitu ya, itu coba disandarkan oleh pendiri PAN, yaitu Abdillah Thoha ya, tokoh senior yang malah melintang dalam politik dan saat ini juga seorang cendekiawan, dan pastilah sudah paham ya bahwasanya kepentingan di negeri ini yaitu kekuasaan itu ya haruslah ya yang harus diakomodasi dan tetap harus ada kepastian untuk dilanjutkan. Nah, sedikit bagaimana itulah gambaran ya Pilpres yang akan terjadi ke depan 2024, bagaimana penjagalan itu kemungkinan akan terus hingga hari H ya. Beda ya, gambaran sedikit tentang politik pada negara demokrasi yang sudah maju ya. Misalnya Inggris ya, meskipun sistemnya parlementer ya, orang di sana menganggap ya jabatan pejabat publik termasuk yang ada sekarang yaitu presiden, perdana menteri itu biasa saja gitu ya. Biasa saja ya. Ketika yang disampaikan slogan demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat, mereka benar-benar memakai itu sebagai acuan untuk mendahulukan kepentingan para pemilih atau mayoritas rakyat gitu ya. Ya, misalnya ketika pejabat publik, misalnya Perdana Menteri kemarin Boris Johnson ya, yang ada pelanggaran ya terkait COVID ya, tentang Partygate yang melakukan pelanggaran lockdown ya, mengadakan pesta padahal pada saat itu diterapkan lockdown, itu langsung dikuliti, jangankan oleh pihak luar partai konservatif, partainya Boris Johnson, tetapi dikuliti dari internal partai juga ya, dan di blow up oleh media partai konservatif juga. Dan walhasil tekanan publik itu sudah cukup untuk membuat gerah gitu ya pejabat dan tidak butuh lama untuk mengundurkan diri. Nah, akhirnya dengan kesadaran mereka mengundurkan diri ya, tidak perlu aksi demo ya, tidak perlu aksi persetujuan sana sini ya. Kalau kita kan ruwet sekali gitu ya, harus persetujuan harus mengadakan sidang istimewa di MPR dengan persetujuan usulan DPR, dan setelah diadakan sidang
apa namanya MK ya, Mahkamah Konstitusi ya. Itu pun kalau DPR-nya mempunyai political will ya. Bagaimana kalau semuanya saat ini ya kondisinya sudah dirangkul oleh kekuasaan yang otomatis akan susah gitu ya untuk mewujudkan ya, menyadarkan presiden itu saat ini mayoritas rakyat sudah melihat ya banyak sekali pelanggaran konstitusi yang harusnya itu ya bisa membuat presiden sadar dan segera mengundurkan diri tanpa perlu ya ada desakan publik yang sangat masif ya. Ya termasuk juga Anies Baswedan yang entah gitu ya terus menerus ya tentu saja banyak kepentingan ya dari Presiden Jokowi yang harus bisa diakomodasi ketika presiden itu berganti ya. Jadi presiden boleh berganti tapi rezim stay remain gitu ya. Kita tunggu saja ke depan tentang manuver apa saja yang dilakukan oleh pihak sono ya terkait untuk pencegahan Anies yang variannya banyak gitu ya. Cara-cara banyak untuk mencegal Anies dengan berbagai macam cara ya, dan ini tentu saja harusnya ya para anggota DPR harus sadar, termasuk juga rakyat harus sadar bahwasanya inilah ya perilaku partai politik yang harusnya lebih menonjolkan pragmatisme ya, cari untung daripada kepentingan rakyat ya, dan harusnya bisa membuat rakyat itu sadar tentang demokrasi saat ini yang bobrok gitu ya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.